Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Nah, sekarang saya di sini akan menyampaikan materi mengenai gaya kelas 4 subtema 7. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah melakukan percobaan, siswa dapat menyimpulkan pengertian gaya. Setelah mengamati video, siswa dapat mengetahui pengaruh gaya terhadap benda. Setelah menyimak video ini, siswa dapat menyebutkan macam-macam gaya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai pengertian gaya, pengaruh gaya terhadap benda, macam-macam gaya, dan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih itu gaya? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti pernah mendengar bahkan mengucapkan kata gaya. Misal gaya rambut, gaya pakaian, atau gaya selfie. Tapi bukan itu. Gaya dalam IPA itu berbeda dengan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa sih arti gaya dalam ilmu pengetahuan alam? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Coba perhatikan video berikut ini. Bola dalam video berikut bergerak karena ditendang. Terus apa ya yang menyebabkan bola itu bergerak? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, coba lakukan kegiatan ini di rumah kalian. Nah, sekarang yang pertama itu adalah dorong meja atau benda di sekitarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit. Kemudian, tarik ke posisi semula. Nah, untuk kegiatan yang kedua itu, angkat pensilmu, lalu letakkan lagi ke posisi semula. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga, ambil selembar kertas yang tidak terpakai, lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Nah, setelah kita melakukan aktivitas tadi, kita akan mengisikan tabel ya. Yang pertama itu ada kegiatan mendorong meja. Nah, hasilnya apa ketika setelah kita mendorong meja, yaitu mejanya bergeser. Artinya berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Yang kedua, menarik meja. Nah, ketika sudah didorong, kita tarik kembali dan akan berpindah juga, yaitu meja bergeser. Selanjutnya untuk aktivitas yang ketiga, yaitu mengangkat pensil. Ketika kita mengangkat pensil, maka pensil itu akan bergeser dari bawah menuju ke atas. Jadinya berpindah posisi. Kemudian kita letakkan kembali pensil tersebut.
Nah, ketika kita letakkan pensil juga akan bergeser, yaitu dari atas menuju ke bawah. Nah, selanjutnya adalah aktivitas melipat dan meremas kertas. Nah, hasilnya kertas itu akan berubah bentuk. Dari yang semula polos, kita akan remas, kemudian menjadi tidak beraturan bentuknya. Nah, dari aktivitas tadi dapat kita simpulkan ya, dapat kita ketahui bahwa kegiatan yang telah kalian lakukan tadi sehingga benda bergeser itu disebut dengan gaya, yaitu dengan mendorong meja, menarik meja, mengangkat pensil, meletakkan pensil. Nah, itu disebut dengan gaya. Nah, untuk kegiatan yang selanjutnya itu ada melipat dan meremas kertas yang menjadikan kertas tersebut menjadi berbeda bentuk. Itu juga disebut dengan gaya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Gaya itu dapat mempengaruhi benda yang menyebabkan benda itu mengalami perubahan. Dapat berupa perubahan posisi, dapat berupa perubahan kecepatan, perubahan bentuk, dan juga perubahan arah gerak benda. Nah, di sini ada 5 pengaruh gaya terhadap benda, yaitu benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, dapat mengubah kecepatan gerak benda, dapat mengubah arah gerak benda, dan juga dapat mengubah bentuk benda. Nah, yang pertama itu ada benda diam menjadi bergerak. Nah, coba kita amati video ini. Itu kan yang pertama tadi ada ketika kita menendang bola ya. Itu kan benda yang awal mulanya diam, ketika kita beri gaya yaitu dengan menendangnya, itu akan bergerak atau berpindah posisinya. Terus saat kita membuka pintu, itu yang semulanya pintunya tertutup menjadi bergerak, yaitu menjadi terbuka. Terus ada kuda ketika yang menarik delman, ketika tidak ditarik kuda itu akan diam. Setelah ditarik dengan kuda itu menjadi bergerak. Nah, untuk yang selanjutnya itu benda bergerak menjadi diam. Nah, ini ada ketika sudah bolanya ditendang, terus ada teman kita yang menangkapnya, itu bolanya akan menjadi diam. Nah, ini contoh benda bergerak menjadi diam. Nah, yang selanjutnya itu ada mengubah arah benda. Nah, ini ketika kita sedang bermain badminton, ketika kita sedang memukul kok, kemudian koknya itu akan melambung, itu akan ditangkis oleh teman kita, yang menyebabkan kok itu akan berbalik arah. Nah, itu contoh mengubah arah benda. Gaya dapat mengubah arah benda. Nah, untuk contoh yang kedua ini ketika kita sedang bersepeda ya, kita sedang bersepeda, itu tidak hanya lurus-lurus saja, tetapi juga kita bisa membelokkan arah sepeda tersebut, yaitu dengan mengubah arah setangnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada gaya dapat mengubah kecepatan benda. Ketika kita sedang bersepeda di jalan yang menanjak, itu kecepatan sepeda akan
lambat. Nah, sebaliknya ketika kita sedang bersepeda ke jalan yang menurun, kecepatan sepeda akan cepat. Nah, di sini yang selanjutnya ada gaya itu dapat mengubah bentuk benda. Nah, semulanya ini ada slim ya, semuanya slim itu berbentuk lingkaran atau berbentuk bulat. Nah, setelah kita beri gaya yaitu dengan meremasnya atau berbagai macam, itu slime itu akan berubah bentuknya. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam gaya. Yang pertama itu adalah gaya otot. Nah, gaya otot ini adalah gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh ataupun tubuh manusia ataupun tubuh hewan. Nah, contohnya ini ada ketika kita sedang menendang bola. Nah, itu kan bola menjadi bergerak itu karena kita tendang menggunakan kaki. Nah, di sini otot yang bekerja adalah otot kaki. Nah, selanjutnya adalah tarik tambang. Nah, ketika kita menarik tali dengan menggunakan tangan, talinya itu akan bergerak. Nah, di sini gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh manusia yaitu melalui tangan. Nah, di sini ada benda yang ditarik oleh hewan yang menyebabkan benda itu bergerak ya. Nah, selanjutnya itu ada gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Nah, muatan listrik itu ada apa aja? Yaitu ada muatan positif dan juga muatan negatif. Muatan positif itu dapat disebut juga dengan muatan proton, sedangkan untuk muatan negatif itu bisa disebut dengan muatan elektron. Nah, listrik sendiri itu ada listrik statis dan juga listrik dinamis. Nah, contohnya listrik statis itu ada ketika kita menggosokkan penggaris plastik ke rambut, terus kita dekatkan dengan potongan kertas kecil-kecil, itu penggaris plastik akan dapat menarik potongan kertas kecil-kecil tersebut. Itu disebabkan karena adanya muatan elektron yang terdapat pada penggaris yang semulanya netral. Ketika digosokkan dengan rambut, penggarisnya menjadi muatan elektron sehingga dapat menarik potongan-potongan kertas tersebut. Nah, gaya listrik statis ini itu bersifat sementara ya, dan tidak ada aliran listrik di dalamnya, sehingga disebut listrik statis. Nah, selanjutnya ini ada listrik dinamis. Nah, ketika kita menyalakan lampu, itu lampunya akan menjadi terang atau menyala. Nah, itu terdapat aliran listrik dalamnya. Nah, ketika kita mematikan, itu berarti tidak terdapat aliran listrik di dalam lampu tersebut. Nah, jadi lampu itu menyala karena ada aliran listrik di dalamnya. Nah, untuk selanjutnya ini ada gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang dihasilkan oleh magnet. Apa sih itu magnet? Magnet itu adalah benda yang dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Nah, ini contohnya. Nah, magnet itu
ada dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ketika kutub utara didekatkan dengan kutub utara, itu akan tolak-menolak. Ketika kutub selatan didekatkan dengan kutub utara atau berbeda kutub, itu akan tarik-menarik. Nah, di sini ada contoh magnet. Ketika menarik benda yang terbuat dari logam akan tertarik. Nah, contohnya ada ketika paku didekatkan oleh magnet, itu akan tarik-menarik. Nah, di sini terdapat gaya magnet, yaitu tarikan dari magnet akan menarik paku. Nah, untuk gaya yang selanjutnya adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh akan ke bawah. Jadi gaya gravitasi ini adalah gaya yang menyebabkan benda itu mestinya jatuh ke bawah. Nah, contohnya ketika buah apel yang sudah matang itu akan jatuh ke bawah dengan sendirinya. Nah, itu terjadi karena adanya gaya tarik bumi yang menyebabkan apel itu jatuh ke bawah, bukan ke atas, ke samping, ataupun ke arah manapun, kecuali ke arah bawah. Nah, benda yang bergerak jatuh karena gaya gravitasi itu disebut dengan gerak jatuh bebas. Nah, selanjutnya ini ada gaya pegas. Apa sih itu gaya pegas? Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda yang elastis. Nah, contoh benda yang elastis itu ada karet, gitu ya. Nah, di sini contoh gaya pegas itu ketika kita bermain trampolin, itu kan terbuat dari karet yang menyebabkan kita itu menjadi terpantul. Yang semulanya diam menjadi berubah-ubah posisi. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada ketika kita sedang memanah atau orang yang sedang memanah, itu ketika mereka menarik senarnya yang terbuat dari karet atau benda yang elastis, itu akan tertarik dan menyapkan ke panah. Nah, gaya pegas ini timbul karena adanya sifat elastis pada benda karet. Nah, contohnya tadi kan ada trampolin yang menyebabkan benda terpantul, dan juga ada anak panah yang menyebabkan anak panahnya itu menancap ketika sudah ditarik oleh manusia ya. Nah, selanjutnya ini ada gaya gesek. Gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan atau bergesekan. Nah, ketika kita berjalan itu kan ada sentuhan antara sepatu kita atau kaki kita dengan jalan. Nah, itu contoh dari gaya gesek. Nah, ketika kita sedang bersepeda itu kan juga terjadi sentuhan antara ban sepeda kita dengan jalan. Nah, itu yang dinamakan dengan gaya gesek. Nah, selanjutnya ini ada manfaat dari gaya itu sendiri. Itu kan gaya kan tadi ada berbagai macam gaya. Nah, ini ada manfaatnya. Manfaat gaya otot. Kan gaya otot itu dibagi menjadi dua, yaitu gaya otot yang dihasilkan oleh manusia dan juga gaya otot yang dihasilkan oleh hewan. Nah, untuk manusia itu dapat
digunakan untuk melompat, berenang, menulis, bersepeda, menarik tali. Nah, untuk hewan sendiri itu ada menarik delman dan membajak sawah. Nah, selanjutnya ini ada manfaat gaya listrik. Gaya listrik itu adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan listrik. Nah, contohnya itu ketika kita menyalakan lampu di rumah ataupun di jalan yang menyebabkan lampu itu terang karena terdapat muatan listrik di dalamnya. Terus ketika kita menyalakan TV itu menjadi nyala. Kita bisa melihat gambar-gambar di dalamnya itu karena ada muatan listrik di dalamnya. Ketika kita sedang menyalakan mesin cuci itu menjadi berfungsi, dapat digunakan untuk mencuci karena ada aliran listrik di dalamnya. Terus itu juga terjadi pada kipas angin. Kipas angin itu menjadi bergerak, dapat membuat kita sejuk karena ada aliran listrik di dalamnya juga. Nah, selanjutnya ada manfaat gaya. Yang selanjutnya ada gaya magnet. Nah, magnet itu bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya, dapat menunjukkan arah pada kompas dan juga untuk pengunci pada pintu kulkas. Nah, ketika kita membuka pintu kulkas itu atau menutup itu akan ada magnet yang merekatkan antara pintu kulkas dan kulkasnya itu. Nah, selanjutnya itu ada manfaat gaya gravitasi. Nah, manfaatnya itu untuk menahan benda-benda tetap berada di permukaan bumi dan untuk menjaga atmosfer tetap berada di permukaan bumi. Yang selanjutnya ada manfaat gaya pegas. Manfaat gaya pegas ini dapat digunakan dalam penggunaan spring bed, kemudian untuk bermain ketapel dan juga bermain panahan. Dan gaya pegas ini kan terjadi karena elastis ya. Nah, jadi penggunaannya itu juga yang melibatkan benda-benda yang elastis seperti karet atau per dan sebagainya. Nah, di sini selanjutnya ada manfaat gaya gesek. Gaya gesek itu berguna untuk membantu benda tanpa tergelincir dan juga untuk membantu menghentikan benda yang sedang bergerak.